Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kepada ketua kelas agar menyiapkan kelasnya. Harus siap. Kita mulai belajar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Karena itu, marilah kita semua berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Silakan duduk kembali. Semoga dengan lagu nasional Garuda Pancasila yang kita nyanyikan tadi menambah semangat nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa, ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum mulai, Ibu akan mengabsen kehadiran Anda. Ahmad Ildan Hadir, Bu. hadir, Aldi, Hadir, Bu. Asep Rioga, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Habib, Hadir, Bu. Haris, Hadir, Bu. Nindi, hadir Bu, Nopi, hadir Bu, Nurul Indah, Rohman, Hadir, Bu. Rian, Hadir, Bu. Sahira, Suharya, Hadir, Bu. Wahyu, Hadir, Bu. sehat Wahyu, Hadir, Bu. Wanda, Yohanes, Yuyun, Zaidi, hadir semua? Alhamdulillah untuk shift 1 ini hadir semua ya. Nah, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Silakan nanti simak layar yang Ibu bagikan, ya. Nah, kelihatan gambarnya? Ya. Ya. Nah, gambar apa ini? Destilasi bertingkat. Pada proses industri apa? Minyak kuning. Apa produk yang dihasilkan? Salah satunya silakan sebutkan. Ya, silakan Haris. Bensin dan solar. Bensin, solar, ya. Oke. Nah, kira-kira ya dalam proses industri minyak bumi tersebut, ya, produk yang kita inginkan adalah berupa bensin atau solar. Bisa nggak produknya itu tidak tercapai atau tidak terbentuk? Bisa. Bisa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Bu. Ya, silakan. Karena titik dirinya tidak tercapai, Bu. Karena titik dirinya tidak tercapai. Yang lain yang ingin berpendapat? Pada proses destilasi, prinsip pemisahannya berdasarkan apa? Perbedaan. Ya, silakan Wanda, berdasarkan perbedaan titik. Kalau titik didihnya tidak tercapai pada suhu tertentu, ya,
maka produk bisa jadi tidak Tidak terbentuk, ya. Nah, maka dalam hal ini apa yang kita butuhkan? Ya, gimana sekarang ya? mengukur dengan temperatur. Mengukur temperaturnya atau mengontrol temperatur suhunya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Kalau di rumah nih, kita masak, ya. Nah, kadang masakan kita nih ada yang mentah, ya kan? Kemudian ada yang gosong. Nah, kalau sesuai dengan normal, ya, tercapai, terbentuk seperti masakan yang kita inginkan, ya kan? Misalnya kita ingin membuat brownies, gitu ya. Nah, kita buat, kemudian kita masukkan oven, ya, dengan suhu tertentu dalam waktu tertentu. Nah, kemudian matang brownies, ya. Nah, apalagi kalau alatnya ada lengkap dengan mungkin kita oven yang digital, ya. Jadi udah kita atur waktunya, ya. Nah, dengan suhu tertentu kita tinggal pergi dia matang, gitu kan? Nah, tapi ada yang oven manual, ya. Nah, ketika kita panggang, kemudian kita terlupa gosong, ya. Kira-kira masakan gosong itu kenapa? Silakan Indi. Karena temperaturnya terlalu tinggi atau terlalu cepat, waktunya terlalu lama. Ya, karena temperaturnya terlalu tinggi dan waktunya terlalu lama, ya. Nah, kalau kita masak terus mentah, itu karena apa? Ya, silakan Yoga. Karena temperaturnya tidak mencapai suhu optimum dan juga kadang suhunya tuh rendah. Ya, karena tidak mencapai suhu optimum atau Suhunya suhunya rendah, Kalau ya. masaknya yang lama. Waktu masaknya pun kurang lama, ya. Nah, jadi kita kaitkan tadi dengan industri tadi, ya kan? Industri destilasi, ya. Nah, untuk mendapatkan produk yang kita inginkan, dalam hal ini kita perlu mengontrol temperatur, ya. Mengontrol temperatur. Dengan apa kita mengontrol temperaturnya? Alat pengukur Dengan alat pengukuran temperatur. alat pengukur temperatur, ya, dengan alat pengukur temperatur, ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Nah, saat Ananda berkeren yang lalu, Ananda melihat alat pengukur temperatur di industri. Lihat ya. Lihat, ya. Nah, pada industri kimia, mengapa industri menggunakan alat pengukur temperatur pada tangki kilangnya atau pada pipa-pipanya? Kira-kira kenapa? Ya, yang lain tadi Bangga sudah, yang lain? Kenapa? Ya, silakan Wahyu. Untuk mengontrol temperatur pada tangki ataupun pipa pada industri. Untuk mengontrol temperatur pada tangki atau pada pipa. Nah, yang lain? Ya, kita hubungkan dengan produk dan bahan baku. Coba, silakan Suarya. Untuk menjaga kualitas daripada produk yang ada dalam
membeku atau memadat. Kemudian kalau suhu terlalu panas apa yang terjadi pada Kerusakan itu nih. minyaknya? Akan terjadi Minyaknya itu tak bagus kualitasnya. ya nanti kualitasnya akan Rusak. rusak atau tidak bagus ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seperti itu ya, bagaimana pendapat Ananda tentang fungsi digunakannya alat pengukur temperatur di industri? Untuk apa? Ya, silakan Indah. Untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Untuk mengendalikan proses ya, dan kemudian untuk temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk. kuat lagi Indah. Untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Contohnya temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk. Iya, jadi bagus sekali ya yang disampaikan Indah tadi. Reaktor kimia suhunya harus dijaga untuk apa? Untuk mendapatkan Hasil yang barang atau hasil produk sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, itu tadi ya. Kenapa kita perlu untuk mempelajari pembelajaran tentang alat pengukur temperatur. Nah, sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan apa itu definisi temperatur ya. Nah, kemudian tentang sebelumnya juga sudah dijelaskan skala pengukuran temperatur. Jadi hari ini tidak Ibu jelaskan lagi, kita sudah langsung masuk ke alat pengukuran temperatur ya. Nah, khususnya adalah di industri ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi inti yang akan kita capai itu adalah adanya sikap spiritual, nanti bisa Anda baca, sikap sosial, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan ya. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan penggunaan peralatan pengukuran temperatur, kemudian menggunakan peralatan pengukuran temperatur ya untuk keterampilannya. Sedangkan untuk IPK-nya, nah yang pertama adalah mengidentifikasi alat pengukur temperatur di industri berdasarkan bahan pembuatannya. Kemudian menentukan jenis alat pengukur temperatur di industri berdasarkan bahan pembuatannya dan menganalisis prinsip kerja alat pengukur tekanan. Nah, sedangkan tujuannya, nah Anda bisa membacanya ya, yang disajikan di PowerPoint ini. Nah, setelah Anda nanti mempelajari materi, baik itu dalam bentuk PowerPoint dan video yang Ibu sajikan, juga dalam melalui diskusi LKPD secara berkelompok, nah Anda dapat menelaah alat pengukur temperatur di industri berdasarkan bahan pembuatannya dengan benar. Kemudian dapat menganalisis jenis alat pengukur temperatur di industri ya, berdasarkan bahan pembuatannya secara tepat. Kemudian terakhir dapat menganalisis prinsip kerja alat pengukur temperatur dengan tepat ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan nanti Ibu akan membagi 6 kelompok ya. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti kita akan gunakan kelompok ini untuk diskusi LKPD ya. Ibu bagi nama kelompoknya berdasarkan nama pahlawan. Agar apa? Supaya tumbuh nilai-nilai karakter pejuang di dalam diri kita ya. Nah, jadi kita tidak pantang menyerah ya. Nah, baik Anda semuanya, nanti hari ini kegiatan kita adalah yang pertama mengamati video tentang alat pengukur temperatur dan prinsip kerjanya. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan materi alat ukur temperatur dan kemudian kita diskusi LKPD. Nah, silakan sekarang Anda amati video yang akan Ibu putar ya. Nah, ini adalah alat ukur temperatur ya. Ini temperatur di antaranya BJ
Nah, ini jenis fluida yang diukur. Ya, harus diperhatikan. Sifatnya korosi atau tidak, temperaturnya maksimum atau tidak, ya, seperti itu. Nah, materialnya bagaimana, ya, bahannya. Selanjutnya, ya. Nah, ini adalah termometer mental, ya. Nah, Contoh hari ini kita mau ngobrolin dulu ya. Kita mau membahas mengenai bimetal. Nah di depan saya sudah ada Philip, coba kalian bahas. Kemudian korek itu adalah korek, ya. alat yang seperti ini. Itu bimetalnya, alat bimetalnya, ya. Kalau saya anusnya. Nah alat ini namanya bimetal. Ini saya dapat dari buku juga lama. Jadi ini menjadi milik sekolahan, tepatnya di laboratorium IPA SMP Angkat PPK Tambur. Jadi saya punya sebuah bimetal. Bi artinya dua dan logam tentu saja metal itu logam. Kenapa disebut metal? Karena ini merupakan dua logam yang ditulis jadi satu. Apa istilahnya apa ya? Dua logam tandingnya sama. Kalau saya lihat juga ketebalannya sama, panjangnya sama. Hanya yang ini bagiannya lebih kuning dan ini bagiannya seperti besi kan. Memang ini besi, yang ini kuning. Dan kalau kita ngomongin bimetal, berarti kita akan berbicara tentang adanya logam yang punya koefisien nilai panjang. Nah, teman-teman, koefisien nilai panjang itu sendiri secara mudah adalah angka yang menunjukkan seberapa mudah suatu logam itu memuai. Jadi ini kalau koefisien muai panjang dari salah satu logam itu nilainya lebih besar, maka logam itu akan lebih dulu memuai atau lebih cepat memuai. Saya ulang dengan istilah yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada logam, dua logam, koefisien muai panjangnya lebih kecil, maka dia lebih lambat memuai. Masalahnya adalah mereka disatukan. Ketika mereka disatukan, yang lebih panjang akan mendesak yang lebih pendek. Sehingga kalau kalian baca di buku-buku, bimetal itu kalau dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih pendek atau lebih kecil. Logam ini adalah kuningan. Nah, untuk koefisien muai panjang kuningan, kalian bisa lihat di layar. Kemudian ini besi. Nah, itu ada koefisien kalian bisa lihat di muai panjang dari beberapa logam, ya. yang dua benda yang punya koefisien muai panjang yang berbeda ini akan saya panaskan. Dan karena berbeda jenis, pasti salah satunya akan jadi lebih banyak dibanding yang lainnya. Kalau kalian mana yang akan memulai lebih dulu, mendingan kita langsung coba. Tanyakan. Nah, ini dipanaskan termometer bimetalnya, ya. Jadi nanti dia kalau suhunya tinggi, nah kemudian dia akan ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Ini sudah menyala. Nah, kalau suhunya lebih rendah, maka dia akan ke Supaya ini koefisien saya akan muai yang menjelaskan lebih cara seperti ini. besar, ya. Nah, ini perhatikan dipanaskan. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Ya. Ya, saya mengusahakan supaya panasnya merata di kedua logam. Tapi sebenarnya kalian melakukan seperti ini juga pastinya akan sama ya. Oke, saya mengatakan seperti ini ya. Karena besi itu kan konduktor. Nah, logam itu kan dua-duanya konduktor ini, dan dia akan menyerap panas dengan sangat baik. Oke. Nah, lihat apa yang terjadi pada Dua-dua kelihatan. metalnya, pada metalnya apa? Mulai melengkung, ya. Nah, sambil kita tunggu dipanaskan, teman-teman di metal itu digunakan
sifatnya tertutup sehingga arus listrik mengalir dan membunyikan alarm. Kemudian ini juga bisa dipakai di setrika. Kalau di setrika kebalikan, dia gunanya untuk memutus arus. Jadi kalau udah terlalu panas, kalau menyetrika kan mati sendiri tuh, ya. Karena semua dia lurus, ketika dia lurus arus listrik ada, dan ketika dia melengkung dan dia teman, ya ini dia sudah melengkung ya. Nah, sudah melengkung ya. Dia sudah melengkung. Cuma nggak terlalu banyak, kita terusin aja dulu. Jadi pas setrika itu beda sama alarm kebakaran. Kalau dia tugasnya, kalau panas justru dia akan memutus arus. Kalau alarm kebakaran, kalau dia panas dia akan menyambungkan saklar sehingga arus itu mengalir dan membunyikan alarm apakah. Nah, itu tadi ya untuk termometer. Ya. Nah, nanti akan kita diskusikan selanjutnya pada EKPD. Tertarik? Menarik? Ya. Nah, nanti akan lebih menarik lagi ketika kita nanti diskusi ya. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk orientasi pembelajaran kita hari ini pada permasalahan. Nah, yang pertama, mengapa industri membutuhkan alat pengukur temperatur pada prosesnya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur temperatur bahan-bahan kimia yang berbahaya yang tidak boleh disentuh. Seperti tadi kan, pakai termometer apa salah satunya tadi? Ya. Yang suhunya minus 200 sampai skalanya suhunya sampai berapa tadi? 100 ya. Nah, jadi sangat tinggi ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pengukuran temperatur tangki yang bersuhu sangat tinggi yang berada pada posisi ketinggian yang tinggi. Nah, contoh misalnya kita ingin mengukur suhu dari boiler, ya. Nah, itu boiler tuh gimana Pak? Panas ya? Panas. Ya kan tidak mungkin kita panjat terus kita pegang ya kan? Nah, menggunakan akan menggunakan alat-alat pengukur khusus ya. Nah, bisa menggunakan ya, bisa termokoper, bisa menggunakan juga pirometer yang sifatnya nol. Ya, nah kemudian permasalahan yang keempat, alat pengukur temperatur manakah yang sering digunakan di industri dan mengapa? Nanti itu akan kita diskusikan ya. Dan kemudian bagaimana prinsip kerja dari masing-masing alat pengukur temperatur. Nah, baik, berikutnya Ibu akan menjelaskan dulu ya. Nah, tentang alat pengukur temperatur, itu alat pengukur temperatur itu terbagi dua, ada metode kontak, kemudian yang kedua ada metode kontak. Kalau metode kontak itu dia terbagi tiga, ada berbahan cair, ada dimetal, ada elektrik. Kalau yang berbahan cair itu adalah termometer gerimis, kemudian ada termometer bola, ada termometer peluru, ada termometer gelani ya. Nah, kemudian kalau termometer bimetal, nah itu yang tadi dia cuma satu jenis saja. Biasanya ini digunakan untuk sensor kadar alat pemadam kebakaran. Dan kemudian biasa di rumah kalau kita pakai ada lagi setrika ya. Nah, itu menggunakan prinsip bimetal ini ya. Nah, kemudian ada termometer elektrik. Nah, untuk termometer elektrik ini ada termokoper, ada NDT, reflektor ya. Kemudian ada termistor yang itu skala pengukurannya masing-masing
tadi gambar-gambarnya ya. Nah ini untuk metode kontak. Nah kemudian ini termometer klinis yang digunakan di rumah nih ya biasanya. Kalau kita sakit, orang tua kita kemudian mengukur suhu tubuh kita ya kan. Atau kita pergi ke klinik ya kan. Nah lebih canggih lagi kalau di klinik itu dia pakai yang inframerah seperti kalau kita masuk ke mall gitu kan, atau tadi masuk ke sekolah kan di ini kan di pakai termogan ya kan. Nah seperti itu alatnya ya. Nah ini juga ada termometer ruang, kemudian ada termometer laboratorium yang biasa kita gunakan di labor ya. Nah kemudian ada termometer Sixbelani, ini dia gambarnya. Nah kemudian ini tadi prinsip yang digunakan di termometer bimetal ya, yang dipraktekkan tadi bentuknya panjang. Nah ini di alat pengukurnya bentuknya adalah ya seperti itu. Nah kemudian ini nanti prinsip kerja bimetal ya, tadi berdasarkan apa tadi? Nah nilai daripada koefisien Y-nya ya. Kalau suhunya tinggi maka dia akan melengkung, kemudian akan ke arah yang koefisien Y-nya lebih kecil atau rendah. Kalau suhunya rendah maka dia akan melengkung ya, menggunakan listrik ya. Nah yang mengakibatkan ya pada RTD ini ya, energi listrik diubah menjadi hambatan listrik. Nah biasanya digunakan untuk otomisasi dan proses kendali ya. Nah, kalau kemarin ada yang magang di dalam ruangan safety ya, nah itu akan terlihat di layar. Ibu pernah masuk waktu kita kunjungan industri ke Infomas ya, ada beberapa juga yang ikut sama saya kemarin itu kan. Nah, kita udah masuk ruang kontrolnya kan. Nah, di layar-layar itu terlihat temperaturnya ya, dan sebagai tekanannya ya, kemudian berapa laju alirnya dan sebagainya ya kan. Nah bisa terlihat di situ. Itu dia menggunakan sistem sensor elektrik ya, otomatis ya. Nah kemudian, nah ini termistor ya. Nah termistor itu gabungan dari kata termo dan resistor. Nah dia memanfaatkan hambatan jenis dari suatu pengantar akibat adanya perubahan suhu. Jadi dia memanfaatkan hambatan jenis dari suatu pengantar ya. Nah biasanya bahan ini dia terbuat dari keramik dan paduan bahan semikonduktor oksida logam. Nah seperti nikel, mangan, tembaga, titanium ya, dan besi ya. Nah ini biasanya digunakan pada pipa bahan bakar gas ya. Nah selanjutnya ini yang metode non-kontak tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Nah ini menggunakan radiasi termal dan kemudian pirometer inframerah. Nah itu dia menggunakan sinar inframerah ya. Nah, yang itu diarahkan ke benda yang akan diukur yang kemudian akan memantul ya. Nah, dan pantulan itulah yang kemudian ya, pantulan itulah yang kemudian akan direspon oleh alat, sehingga kemudian termometer menunjukkan skala suhu yang tepat ya. Mirip ya dengan termogan yang kalau kita ke sekolah kita diukur suhu ya. Nah tapi nggak sama ya. Nah ini digunakan di industri karena kalau untuk pirometer ini suhunya kita lihat itu skalanya kan minus 50 sampai 950 derajat Celcius untuk yang inframerah. Tapi kalau yang termogan itu kan dia tidak terlalu tinggi suhunya, suhu badan manusia yang diukur. Jadi kalau itu digunakan untuk di industri tidak tepat karena skalanya tidak masuk ya, rank pengukurannya itu ya, seperti itu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini pirometer optik ya. Nah yang saya jelaskan tadi ya, dia menggunakan prinsip radiasi termal ya pada panjang gelombang tertentu untuk mengukur suhu di atas 600
derajat Celcius, jadi sangat tinggi. Jadi kalau kita mengukur tadi boiler tadi, bisa nggak pakai ini? Bisa. Ya, jauh ya. Nah, kalau kita panjat kilamnya, boilernya, terus ya itu resiko ke diri kita, ya. Bagi pekerja sangat berbahaya. Ya. Nah, kita yang masak nanti. Nah, ini ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan diskusi KKD, diskusi kelompok ya. Nah, nanti langkah-langkah kegiatan kita yang pertama kita tadi sudah melakukan pengamatan video ya, itu sudah yang tadi. Kemudian selanjutnya nanti Ananda akan mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu dari modul ajar yang sudah Ibu bagikan, kemudian bisa dari buku paket, kemudian bisa dari internet. Nah, Ananda bawa HP ya kan? Ananda bisa nanti searching menggunakan melalui gadget berbasis internet ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ananda akan melakukan diskusi secara berkelompok ya, tentang alat pengukur temperatur. Nah, nanti akan Ibu tunjukkan apa isi daripada LKPD-nya ya. Nah, kemudian nanti Ananda akan menemukan dalam tabel data dan pengamatan ya. Nah, ini nanti ya yang akan Ananda diskusikan. Nah, ini nanti akan mendapatkan hasil pengamatan ya, berupa apakah termometernya, kemudian dia termasuk pada jenis termometer apa tadi, kontak atau non kontak ya. Kemudian prinsip kerjanya nanti Ananda uraikan ya. Nah, kemudian jangkauan pengukurannya ya, berapa sampai berapa ya, seperti tadi ada negatif 20 sampai 50 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kekurangannya apa masing-masing nanti, dan kemudian kelebihannya apa ya. Nah ini nanti akan Ananda lakukan analisis data. Ananda akan mengklasifikasikan jenis alat ukur temperatur di industri berdasarkan bahan pembuatannya ya. Kemudian Ananda akan menganalisis perbedaan prinsip kerja termometer raksa dengan termometer alkohol, itu bedanya apa prinsip kerjanya. Nah, kemudian perbedaan prinsip kerja antara termokopel dengan LPD itu apa ya. Nah, kemudian nanti Ananda akan mengambil atau melakukan kesimpulan. Nah, nanti apa kesimpulannya? Nanti Ananda terapkan di sana ya. Nah, seperti itu ada 3 pertanyaan ya. Nah, nanti di akhir kita akan melakukan setelah diskusi LKPD ya, secara berkelompok nanti Ananda akan presentasi, nanti kita akan diskusi, silakan nanti Ananda tanggapi. Kemudian nanti setelah itu ya, nanti di sesi akhirnya kita akan melakukan post test ya. Paham yang akan dikerjakan? Paham. Ya. Baik, kita akan diskusi untuk 15 menit 38 menit ke depannya. Nah. Maaf, saya rada 15 menit, habis itu kemudian baru kita diskusi selama 38 menit ya. Nah, silakan Ananda diskusi. Nah, ini LKPD-nya. Minta tolong Rohman bagikan. Ya. Kemudian Yohanes. Agar tetap jaga jarak ya, karena kita masih situasi pandemi ya. Dan tetap gunakan masker ya. Maskernya jangan dilepaskan ya.
Ada pertanyaan? Sudah 5 menit berjalan ya. Nanti yang aktif nanti aktif diskusi akan Ibu berikan nilai ya.
Untuk analisis datanya, ada pertanyaan? Diklasifikasikan nanti ya berdasarkan bahan pembuatannya ya. Nanti kalau yang dia berbahan cair apa aja nama termometernya ya. Kalau yang dari logam apa saja ya. Jadi bahan elektrik ya kan? Apa saja ya. Jangan ketahan bunyinya ya.
Ya, 1 menit lagi. Ya. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya. Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Tes konsentrasi dulu. Habis tadi program diskusi relate dulu kita sebentar, ya. Tepuk 1. Kok lama sekali? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Kita lanjutkan ya dengan diskusi kelompok. Nah, untuk yang pertama, sebagaimana tadi saya sudah bagikan kelompoknya. Untuk kelompok RA Kartini, mana RA Kartini? Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibillah Nasution. Saya dari kelompok RA Kartini ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, termometer klinis. Termometer klinis ini jenis termometer cairan atau kontak. Prinsip kerjanya digunakan untuk mengukur suhu pada tubuh manusia. Kalau pada termometer ini 35 derajat Celcius sampai dengan 43 derajat Celcius. Hal ini disesuaikan suhu tubuh manusia yang tidak mungkin di bawah 35 derajat Celcius dan tidak mungkin lebih dari 43 derajat Celcius. Jangkauan pengukurannya 35 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Kekurangan dari termometer ini, termometer klinis ini harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu sebelum digunakan agar kembali ke posisi normal. Sedangkan kelebihannya mempunyai lekukan sempit di atas wadahnya yang berfungsi untuk menjaga supaya suhu yang ditunjukkan setelah pengukuran tidak berubah setelah termometer diangkat dari badan pasien. Bagus ya, Habib ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan Wahyu. Prinsip kerjanya yaitu ketika suhu tubuh naik, maka cairan pada termometer mengembang. Wahyu, maaf dulu. Jelaskan suaranya ya. Iya, agak keras suaranya. Ibu kurang dengar. Prinsip kerja dari termometer klinis adalah ketika suhu tubuh naik, maka cairan pada termometer mengembang, sehingga benang cairan tipis akan bergerak naik. Ketika suhu tubuh turun, maka cairan pada termometer menyusut, sehingga benang cairan tipis akan bergerak turun dan juga biasanya termometer ini menggunakan cairan merkuri. Hal ini membuat termometer ini sangat akurat dikarenakan memiliki tempat yang sempit di mana cairan naik sangat cepat. Ya, terima kasih Wahyu ya. Tepuk tangan untuk Wahyu. Nah, jadi pada termometer klinis ini dia sensitif pada cairan termometernya. Berupa apa cairannya? Bahannya rasa dan alkohol yang diberi warna. Nah, jadi ketika dia mendeteksi ya suhu tubuh manusia ya, nah kemudian maka cairannya, kalau suhu tubuh kita naik maka cairannya akan mengembang ya, cairannya akan mengembang. Nah, sehingga kemudian benang cairan tipisnya akan bergerak naik ya, seperti itu. Nah, kemudian maka suhu pada skala termometernya akan terbaca ya berapa. Nah, selanjutnya untuk jenis termometer kontak yang kedua, termometer ruang.
di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang termometer ruang. Jenis termometer yaitu metode kontak. Prinsip kerja, termometer menggunakan sifat penuaian zat cair. Kenaikan suhu yang memiliki tujuan untuk menaikkan suhu zat diperlukan kalor. Besar kalor tergantung dari jenis zat tersebut. Banyaknya zat yang dipanaskan dan kenaikan suhu yang didinginkan kalor adalah kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Skalanya berapa yuk? Jangkauan pengukurannya kalau untuk termometer ruang? Min 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kekurangannya, waktu pengukuran lebih lama daripada termometer digital. Tidak dapat mengukur suhu yang relatif rendah. Air raksa merupakan zat kimia yang berbahaya ketika terjadi kebocoran. Kelebihannya merupakan termometer maksimum. Ukuran tandon dibuat besar agar menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu. Ya, terima kasih Yun ya. Ada yang mau menanggapi ya? Silakan Yindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok RA ini menambahkan sedikit tentang prinsip kerja termometer ruang. Umumnya terpasang di dinding rumah atau ruangan. 0 derajat Celcius ya. Nah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu termometer laboratorium. Kelompok Cutnya Din. Silakan, siapa yang mewakili? Haris? Ya, silakan Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Maulana, saya perwakilan dari kelompok Nyadin akan membacakan tentang termometer laboratorium. Yaitu jenis termometer laboratorium yaitu termometer cairan atau kontak. Prinsip kerjanya memakai alkohol atau raksa sebagai penunjuk suhu. Alkohol atau raksa dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Kemudian pipa dibungkus dengan kaca yang tipis. Hal ini bertujuan agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Lalu jangkauan pengukuran yaitu 10 sampai 110 derajat Celcius. Kekurangannya harga raksa mahal dan susah dicari. 2. Bila tabung pecah, raksa sangat berbahaya dan terkena beracun. 3. Raksa tidak dapat digunakan mengukur lebih rendah dari 30 derajat Celcius. Jangan dekat-dekat. Lalu kelebihannya, raksa dapat dengan cepat mengambil kalor dari benda yang diukur sehingga suhu raksa dapat dengan mudah sama dengan suhu benda. Kelebihan yang kedua, raksa mengkilap sehingga mudah dilihat. Ketiga, penguaian raksa teratur terhadap peningkatan suhu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Haris ya yang aktif hari ini. Ibu kasih nilai ya. Nah, nilai poin tambahan ya. Bagus sekali tadi Haris ya. Jadi kalau untuk termometer laboratorium ini dia menggunakan apa bahan bakunya? Bahan berupa cairan. Masih menggunakan cairan berupa apa? Tapi ada kelemahannya tadi alkohol tadi. Maaf rasa tadi. Bagaimana kalau terjadi kebocoran? Maka akan berbahaya ya. Seperti itu ya. Nah, tubuh kita ya. Seperti itu. Nah, untuk termometer laboratorium ini ada yang ingin menambahkan? Sudah sering lah kita lihat kan kalau kita praktek kan kita menggunakan laboratorium ini ya, termometer laboratorium ya. Nah, Novi mau nambahkan? Silakan Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novi Supriya Ramadanis dari perwakilan kelompok Imam Bonjol. Saya akan menambahkan sedikit kekurangan dan kelebihan dari termometer laboratorium. Kekurangannya itu harga relatif mahal, yang kedua pemakaian terbatas, dan kelebihannya ketika terjadi perubahan suhu volume berubah secara teratur. Termometer ini dapat mengukur suhu dengan sangat teliti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ditambahkan oleh Novi ya. Nah, terkait dengan kekurangan daripada termometer pada dokumen ini ya. Nah, kita lanjutkan masih metode kontak dari jenis berbahan cair tadi itu adalah termometer 6 Belani. Nah, kelompok mana yang belum ini? Kelompok Imam Bonjol ya? Kelompok Imam Bonjol? Oh iya, belum presentasi ya? Silakan sekalian kelompok Imam Bonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soharia Wazni. Saya perwakilan dari kelompok Imam Bonjol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai termometer 6 Belani tentang hasil diskusi dari kelompok Imam Bonjol. Termometer 6 Belani merupakan termometer jenis kontak, yaitu termometer berbahan cair. Prinsip kerjanya yaitu digunakan oleh para pengamat cuaca untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah dalam satu hari. Adapun jangkauan pengukuran yaitu skala ukurnya antara minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kekurangan pada termometer 6 Belani ini yaitu harganya mahal. Termometer ini hanya bisa mengukur suhu tertinggi dan terendah saja. Dan kelebihannya itu termometer ini dilengkapi magnet tetap untuk menarik keping baja turun melekat pada raksa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ahmad Idan mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan prinsip kerja tentang termometer 6 Belani. Termometer ini berisi dua cairan, yakni alkohol dan raksa dalam satu termometer. Sekian, terima kasih. Ya, itu yang ditambah sama Ildan ya. Jadi dalam termometer 6 Belani ini, dalam satu termometer ada dua cairan. Di dalamnya ada alkohol dan raksa ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tapi dia ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidi Zikri, perwakilan dari kelompok Batimura. Saya akan membacakan tentang termometer pirometer. Jenis termometer non kontak. Prinsip kerjanya secara umum adalah mengukur suhu benda dengan gelombang radiasi elektromagnetik dari alat pirometer yang dihasilkan. Jangkauan pengukuran 500 sampai 3000 derajat Celcius. Kekurangannya, pirometer harganya cukup mahal dibandingkan termometer lainnya. Membutuhkan rentang suhu yang cukup besar. Jadi kalian tidak bisa menggunakan pirometer untuk selisih suhu objek yang kecil. Pendeteksian suhu dapat terganggu oleh asap atau debu. Kelebihannya, pirometer dapat mengukur suhu tanpa menyentuh objek yang sedang diukur suhunya, mengingat suhu diukur oleh inframerah. Respon dari pirometer itu sendiri cepat. Pirometer memiliki stabilitas yang baik, mudah untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Mbak Zaidi ya. Nah, terakhir, termometer inframerah. Ibu mau dengar suara Daniel dulu? Ya, silakan Daniel. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ali Daniel, perwakilan dari kelompok Imam Bonjol akan menjelaskan tentang termometer inframerah. Termometer inframerah jenis termometer metode non kontak. Prinsip kerja inframerah menentukan suhu objek dengan cara mengetahui radiasi thermal atau terkadang disebut radiasi hitam yang dipancarkan oleh objek tersebut. Benda atau material apapun yang memiliki suhu mutlak di atas 0 akan memiliki molekul yang selalu aktif bergerak. Tentang pengukurannya, dari
minus 50 derajat sampai 950 derajat Celcius. Kekurangannya tidak cocok untuk mengukur suhu transient. 2. Tidak mudah untuk mengukur benda bergerak. 3. Rentang pengukuran tidak cukup luas dan perlengkapan. Kelebihannya: 1. Keakuratan pengukuran resolusi tinggi. 2. Rentang pengukuran besar. 3. Suhu pengukuran wilayah kecil. 4. Bisa menjadi titik waktu yang sama. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Iman ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian analisa data. Ya. Nah, silakan Sahira ya, sampaikan Sahira untuk analisa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahira, perwakilan dari kelompok Sudirman, ingin menjawab pengklasifikasian jenis alat ukur temperatur di industri yang tepat berdasarkan bahan pembuatannya adalah: yang pertama, zat cair, yaitu termometer klinis ruangan, termometer labor, dan termometer Fitzgerald. Termometer elektrik, yaitu termokopel, LPG, dan termistor, serta logam, yaitu termometer di metal. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi kalau termometer zat cair tadi apa? Kalau zat padat? Bagus ya. Apa beda antara raksa dengan alkohol? Nah, apa bedanya? Alkohol harus diberi warna. Kalau alkohol harus diberi warna ya. Nah, kemudian alkohol dia tidak lebih aman digunakan ya. Nah, lebih aman dia digunakan. Kemudian bisa digunakan untuk mengukur suhu lebih rendah. Kalau antara termokopel dengan LPG, apa bedanya? Kalau termokopel bagaimana? Dia lebih murah, kemudian lebih tahan lama, mempunyai rentang suhu yang lebih besar. Sementara kalau LPG dia bagaimana? Iya, ya. Nah, kemudian sampailah kita kepada kesimpulan pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan untuk kesimpulan pada hari ini? Ya. Silakan Nur Indah. Kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Patimura ingin menyampaikan kesimpulan yang kita dapat hari ini, yaitu antara termometer alkohol dan termometer raksa masing-masing terdapat kelebihan dan kekurangan. Lakukan analisa kapan masing-masing termometer tersebut sebaiknya digunakan. Untuk bahan termometer raksa, kelebihannya: 1. Raksa mudah dilihat karena menggerak. 2. Penyesuaian perubahan suhu yang stabil. Jangkauan suhu cukup lebar, berkisaran antara min 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kekurangannya: harga raksa mahal. 2. Raksa tidak dapat mengukur yang lebih rendah. 3. Raksa merupakan bahan yang beracun. Kalau bahan termometer yang alkohol, kelebihannya: 1. Alkohol lebih murah. 2. Perubahan suhu yang bervolume besar. 3. Dapat mengubah suhu yang lebih rendah bersekitaran antara 112 derajat Celcius. Kekurangannya: 1. Memiliki titik didih yang rendah, yaitu hanya 78 derajat Celcius. 2. Tidak berwarna sehingga harus diberi warna agar mudah dilihat. 3. Alkohol membasahi dinding kaca. Ya. Selanjutnya, yang kedua kajiannya. Yang kedua, Indi mau menyampaikan.
menara inspirasi termasuk daerah berbahaya yang sulit dijangkau oleh operator industri. Menurut Anda, termometer jenis apa yang sesuai untuk mengukur temperatur menara distillasi tersebut? Termometer non-kontak seperti pinometer dan termometer inframerah. Sekian, terima kasih. Ya. Yang terakhir, yang ketiga kesimpulannya, ya silakan Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Abdulhadi, perwakilan dari kelompok Cut Nadim. Kesimpulan yang ketiga, untuk mengukur suhu yang tinggi di atas 500 derajat Celcius, menurut saudara apakah dapat digunakan termometer berbahan cair? Jelaskan pendapatmu. Menurut pendapat saya, termometer berbahan cair tidak ada yang dapat mengukur suhu yang tinggi di atas 5.000 derajat Celcius. 500 derajat Celcius karena alat termometer tidak akan dapat pada suhu tinggi tersebut dan bahan termometer cair akan menguap atau hilang ke udara. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Selesai sesi diskusi kita, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita akan masuk pada tahapan penutup, ya. Nanti Anda kumpulkan lembar diskusi LKPD-nya, ya. Nanti melalui perwakilan kelompok. Nanti diantara kami itu di akhir pembelajaran, ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, siapa ingin menyampaikan kesimpulan nilai dan manfaat dari pembelajaran kita? Silakan. Haris, ya, silakan Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan atau manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah yaitu kita mengetahui jenis-jenis termometer, prinsip kerja masing-masing termometer, jangkauan pengukuran, kekurangan dan kelebihannya. Itu saja, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Haris. Berikutnya ada yang ingin menyampaikan dan menceritakan kembali dengan secara singkat pembelajaran kita hari ini? Ya, Yoga, silakan. Secara singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan secara singkat pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari itu kita mengenal alat pengukuran temperatur. Di sini kita mengenal alat, ada dua metode, yaitu metode kontak dan metode non kontak. Metode kontak itu terbagi menjadi tiga, yaitu termometer berbahan zat cair, termometer berbahan zat padat, dan termometer elektrik. Termometer zat cair itu terbagi menjadi empat, yaitu termometer finish, termometer ruang, termometer laboratorium, dan termometer sibelani. Kemudian termometer bimetal, itu merupakan termometer zat padat. Dan termometer elektrik itu terbagi menjadi tiga, yaitu termokopel, LTI, dan resistor. Nah, di metode non kontak ini ada dua alat, yaitu pirometer dan termometer inframerah. Sekian dari saya. Yoga, ya. Tepuk tangan buat kita. Nah, selanjutnya kita akan post-test. Ibu sudah men-share, ya, link soal. Silakan Anda buka di grup WA-nya. Silakan langsung Anda tekan linknya, ya, dan kemudian langsung melaksanakan post-test atau uji kompetensi kita pada hari ini, ya. Oke, Ladi. Nama akan naik penaga. Loadingnya terus. Coba start. Dan Anda sudah
Tuntas ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan kita pekan depan, ya. Jadi tugas anak-anak pekan depan, anak-anak membuat video yang akan diunggah ke YouTube tentang penggunaan alat pengukur temperatur di industri. Jadi anak-anak videokan, anak-anak presentasi sendiri buat video, kemudian nanti diunggah ke YouTube ya. Tentang alat pengukur tekanan tadi ya. Nah, baik, selanjutnya nanti pekan depan kita akan diskusi berdasarkan video yang Anda buat ya. Nah, dengan demikian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran kita hari ini kepada ketua kelas Dimas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Silakan. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.